Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikramuddin, Stambuk Ki1A11946 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi tempe sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan. Industri tempe rumahan. Rumah Tempe Ahmad Zaki adalah industri pembuatan tempe skala kecil atau rumahan yang berbasis halal, yang terus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang berlokasi di Curung, Bogor, Jawa Barat. Tempat dan alat-alat produksi Rumah Tempe Ahmad Zaki, selain diproduksi menggunakan mesin pengolahan yang modern, juga karyawannya sangat memperhatikan protokol COVID-19, yakni menggunakan masker, sarung tangan, penutup kepala, dan menjaga jarak. Diproduksi dengan menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM dan air sumur, serta tidak menggunakan bahan artifisial. Demikian pula dengan ruang produksi dan fermentasi tertata dengan layout yang baik, memperhatikan suhu dan kelembapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam industri kecil tempe rumahan. Dari sisi estetika, Rumah Tempe Ahmad Zaki juga sangat memperhatikan kemasan sehingga kualitas produksinya dapat terjamin. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Fermentasi kedelai menjadi tempe oleh Rhizopus oligosporus terjadi pada kondisi aerob obligat. Hasil fermentasi tergantung pada fungsi bahan pangan atau substrat mikroba dan kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhannya. Adanya fermentasi dapat menyebabkan beberapa perubahan sifat kedelai tersebut. Senyawa yang dipecah dalam proses fermentasi adalah karbohidrat. Bahan utama pembuatan tempe. Yang pertama, kedelai merupakan bahan baku utama industri pengolahan pangan. Biji kedelai mempunyai nilai guna yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti tahu, tempe, tauco, dan susu sari kedelai. Dan yang kedua, ragi tempe merupakan kumpulan spora kapang yang memegang peranan penting dalam pembuatan tempe karena dapat mempengaruhi mutu yang dihasilkan. Ragi tempe mengandung jamur Rhizopus sp yang dikenal pula sebagai jamur tempe. Secara tradisional, jamur untuk starter pembuatan tempe biasanya diambil dari daun pisang bekas pembungkus tempe pada waktu pembuatan, atau daun aru atau daun jati yang dikenal dengan sebutan usar. Proses produksi tempe. Pertama, kedelai dicuci dari kotoran yang menempel, kemudian direndam 3 jam dalam air panas yang bersuhu 100 derajat Celcius, kemudian ditiriskan dan dikupas dari kulit ari, lalu dikukus sampai lunak kurang lebih 4 jam dengan suhu 90 derajat Celcius, kemudian difermentasi selama 3 hari dengan suhu 60 derajat Celcius, ditutupi dengan daun, dan yang terakhir yaitu dibungkus sehingga menjadi produk tempe. Kandungan gizi tempe. Tempe adalah produk kedelai fermentasi asli Indonesia yang kaya akan komponen nutrisi. Selama fermentasi, mikroorganisme menghasilkan beberapa komponen bioaktif vital dan menurunkan agen anti nutrisi. Perubahan biokimia terjadi selama fermentasi kedelai dalam tempe yang meningkatkan kesehatan manusia. Tempe mengandung banyak nutrisi yang baik dibutuhkan tubuh, seperti protein tinggi dan kandungan lemak. Bukan itu saja, tempe juga mengandung kalsium, fosfor, vitamin B12. Mikroba pada tempe. Rhizopus oligosporus adalah kapang dari filum Zygomycota yang banyak menghasilkan enzim protease. Oligosporus mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Sporangiofor tunggal atau dalam kelompok dengan dinding halus atau agak sedikit lebih kasar dengan panjang lebih dari 1000 mikrometer dan diameter 10-18 mikrometer. Sporangia globosa yang pada saat masak berwarna hitam kecoklatan dengan diameter 100-180 mikrometer. Chlamydospora banyak tunggal atau rantaian pendek tidak berwarna dengan berisi granula terbentuk pada hifa, sporangiofor, dan sporangia. Bentuk Chlamydospora globosa elip atau silindris dengan ukuran 7-30 mikrometer atau 12-45 mikrometer atau 7-35 mikrometer. Rhizopus oligosporus sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari ronde fermentasi kacang kedelai karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai pecah diproduksi menjadi komponen mikro sehingga tempe semakin gampang dicerna dan zat gizinya semakin gampang terserap tubuh. Fungi ini juga bisa memfermentasi substrat lain.
memproduksi enzim, dan mengolah limbah salah satu enzim yang diproduksi tersebut, yaitu golongan protease. Fermentasi kedelai menjadi tempe oleh Rhizopus oligosporus terjadi pada saat kondisi aerob obligat. Hasil fermentasi tergantung pada fungsi bahan pangan atau substrat mikroba dan kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhannya. Adanya fermentasi dapat menyebabkan beberapa perubahan sifat kedelai tersebut. Senyawa yang dipecah dalam proses fermentasi adalah karbohidrat. Kemampuan hidup Rhizopus oligosporus. Menurut Heseltine, Rhizopus oligosporus merupakan kapang yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu dapat tumbuh cepat pada suhu 30-35 derajat Celcius dan suhu optimum selama 35 derajat Celcius. Menurut Sitepu, suhu inkubasi yang tepat untuk pertumbuhan Rhizopus oligosporus yaitu berkisar antara pH 4,5 sampai 5,3. Metabolisme mikroba Rhizopus oligosporus. Kedelai mengandung banyak protein yang akan diubah menjadi asam amino larut air menggunakan enzim protease. Dalam kedelai juga mengandung karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa menjadi asam amilase dan diubah kembali menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Asam pirufat Menghasilkan asetil dan energi yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Keuntungan Tempe yang pertama mencegah osteoporosis, kedua menurunkan kolesterol, yang ketiga menurunkan gula darah, yang keempat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir dapat mencegah kanker. Demikian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.